Bapak Ibu sekalian, Happy Sunday dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus baik, Dia setia, dan Dia mengampuni segala kesalahan kita dan memulihkan hidupmu. Penolong yang sangat terbukti, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami beribadah, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu, kasih, kemurahan, kebajikan, keselamatan yang Kau sudah anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan setia. Tetap percaya, selalu percaya, ku tetap berharap. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Yeay. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang hidup dan mengasihi Dia. Amin. Shalom semuanya. Ya, pertama-tama Pastor menyampaikan apa yang dipesankan beberapa hari oleh admin IBM. IBM singkatan dari I Believe Miracle, ya. Dan oleh kemurahan Tuhan kami dipercaya admin mengelola ada 100 grup doa WhatsApp serta beberapa ribu di Telegram. Jadi pesan yang Pastor sampaikan di awal ini, karena juga tadi ada slip pertanyaan-pertanyaan Pastor, tidak bisa buka grup doa, IBM WhatsApp atau Telegram belum mengerti. Jadi saudara-saudara, sehubungan tools yang baik admin ataupun kami miliki itu tidak lagi mampu untuk meng-backup 100 grup doa WhatsApp dan aktif ya semuanya ini. Maksudnya orang aktif kirim form-form doa gitu. Maka secara bertahap dari admin grup doa IBM itu mengarahkan semuanya ke Telegram, karena di Telegram itu bisa menampung lebih banyak daripada anggota grup di WhatsApp. Anggota grup di WhatsApp itu satu grup sekitar kurang lebih 200 saja, ya. Sementara di Telegram itu cukup satu grup tapi bisa menampung kalau tidak salah puluhan ribu sampai ratusan ribu. Iya, jadi
Nanti secara berkala juga akan dikirimkan informasi di grup doa maupun juga link tautannya, form doanya. Saudara-saudara juga kalau misalnya eh, membutuhkan layanan doa secara online juga nanti bisa dikirimkan ya. Nah, saudara-saudara nanti bisa lihat di deskripsinya dan di sana ada nomor admin yang bisa Bapak Ibu kirim WhatsApp, nanti diarahkan untuk ke Telegram. Baik, juga Pastor tambahkan, mohon maaf ini berita kurang bagus ya. Begini, eh, ternyata dengan Pastor Andy atau tim admin mendiamkan, semakin marak rupanya adanya di dalam medsos modus-modus akun palsu yang di dalamnya dibuat ada indikasi melakukan penipuan dengan menjual nama atau menyamarkan atau seolah-olah itu dari tim IBM atau dari Pastor Andy dengan modus jual seperti jual salib, jual air, jual doa atau macam-macam. Jadi dalam kesempatan ini Pastor mohon maaf, mungkin tidak nyaman penyampaian ini, tapi mudah-mudahan bisa tolong di-share supaya jangan sampai Bapak Ibu masuk di dalam modus-modus yang ada dugaan penipuan itu. Karena sudah banyak yang masuk ke kami, kasihan mereka sampai mentransfer uang berapa ratus ribu gitu, nunggu tak kunjung datang apa yang dipesan. Ternyata itu semuanya adalah palsu atau ada dugaan penipuan atau modus-modus yang salah. Jadi Bapak Ibu tolong jangan sampai gampang percaya. Bapak Ibu silakan cek langsung ke akun resmi atau ke nomor admin resmi IBM ya, karena kan kasihan kalau misalnya orang lagi sakit terus ditawarkan iming-iming ini beli, misalnya beli air atau beli salib atau apa, beli minyak, itu nanti dikirim diganti sejumlah uang. Kami tidak pernah membuat itu Bapak Ibu, satu kali pun kami tidak pernah membuat itu sampai hari ini. Dalam kemurahan Tuhan, pelayanan kami gratis dan cuma-cuma. Kami tidak meminta bayaran. Bahkan kalau saudara-saudara mau suruh kirim, kami bahkan belum punya jasa untuk mengirim. Bahkan Pastor tidak menghendaki, tetapi di kota di mana Bapak Ibu bisa berdoa sama, karena bukan doa Pastor Andy yang penuh kuasa, tetapi doa orang benar yang besar kuasanya ya. Jadi harap informasi ini bantu dipublish juga. Kalau bisa ada yang bisa mengambil video singkat ini, informasinya di-share ke medsos seperti TikTok atau apa gitu, snack video atau Facebook atau YouTube atau di mana grup doa, supaya tidak terjadilah hal ini secara masif. Karena Pastor ikut sedih, rasanya pingin mengganti orang-orang yang mengalami korban itu hati saya, kerinduan saya, karena saya tidak mau hari-hari ini melayani tapi Bapak Ibu nanti mengalami hal-hal seperti itu ya. Kayaknya itu saja. Baik, di kesempatan hari Minggu ini Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy kota Surabaya, dan senang banget ya setelah ini nanti mau kemana gitu ya. Saya hamba Tuhan, Tuhan tuntun langkah ke kota mana. Tapi yang pasti setelah live stream ini, Pastor akan beribadah di ibadah pagi ya di gereja IHS di Surabaya. Alamatnya di Kombes Pol M. Duryat nomor 9 ya. Ya, itu pagi. Sebelumnya Pastor akan jalan lebih dahulu di kota Surabaya, menyapa satu gereja yang Tuhan pertemukan, menyapa
orang percaya di sana. Ya, puji Tuhan, senang. Ya, makasih kota-kota yang ikut mendoakan. Pastor juga berharap orang-orang percaya di kota Balikpapan juga bisa tetap beribadah dengan baik. Ya, saya percaya Balikpapan adalah kota yang saya ditempatkan Tuhan, kota yang saya cintai, kota yang dimana saya membangun pondasi iman saya di sana, dan kota itu adalah kota yang baik, kota yang mencerminkan wajah IKN. Saya percaya semua orang-orang percaya hari ini bisa beribadah dengan baik, ya, termasuk Pastor Andy hari ini. Yes, Pastor Andy beribadah di kota Surabaya. Amin. Sekarang kita mau time for Bible, ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ada hari ini untuk menyembah-Mu. Kami hidup hari ini, nafas yang Kau berikan untuk kami melayani Engkau. Kami tekun memuji, menyembah Tuhan, dan kami setia beribadah. Dan kesempatan yang Kau beri kepada setiap kami, supaya kami bisa melayani satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah Engkau percayakan. Tuhan, kami belajar setia. Tuntunlah setiap kami dengan kasih setiamu yang ajaib. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Saat firman Tuhan diberitakan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, ada kedamaian, ada kelepasan, ada jalan keluar. Karena Jesus is the answer. Engkaulah jawaban hidup kami, Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. Kita lihat 2 ayat saja. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, ya. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di sini perikop yang tertulis yaitu hidup orang Kristen. Ya, termasuk salah satu kehidupan orang Kristen ya beribadah. Ada yang beribadah di hari Sabat, seperti sosok kita Advent, ya. Kemarin Pastor udah ikut beribadah di sana dan ibadahnya keren, memberkati, dan ibadahnya sangat baik. Seluruh orang-orang Kristen mayoritas ya beribadah di hari Minggu, karena kami percaya hari Minggu adalah hari kemenangan di mana Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka orang yang percaya di dalam Yesus, mereka beribadah, merayakan kemenangannya, mengucap syukur buat kesembuhannya, dan bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah, kuburnya sudah kosong. Karena ketika seseorang yang kita percaya sebagai juru selamat kita mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Maka orang Kristen sebagian besar itu ibadah hari Minggu dengan dasar merayakan syukur kebangkitan Yesus Kristus. Nah, hari ini hari Minggu, selamat beribadah, Happy Sunday, ya. Nah, itu salah satu kehidupan orang Kristen. Saudara orang Kristen, are you Kristen? Amin. Maka kita juga tidak meninggalkan ibadah. Terlebih hari-hari ini sudah, entah di Surabaya ini level 1 atau level 2, tapi pada prinsipnya sebagian besar sudah diperbolehkan tatap muka. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ingat loh, nanti kita di kerajaan surga, kita itu pagi, siang, sore, malam hanya beribadah, hanya menyembah Tuhan. Jadi latihan badaninya di bumi ini, ya. Baik, nah sekarang kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Apa sih kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau ajar kita tentang kehidupan orang Kristen? Amin. Selain kita bertekun ibadah, memuji, menyembah Tuhan, hidup ini ada tujuan Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan bagi seluruh yang terkasih. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, layanilah seorang akan yang lain.
Hidup ini menjadi indah ketika kita memiliki hati mau saling melayani, bukan saling meninggi, bukan saling ngebos. Tetapi kehidupan orang Kristen adalah mari sama-sama berlomba-lomba saling melayani seorang akan yang lain. Saya percaya melayani itu juga bicara soal kerendahan hati. Bagaimana kalau kehidupan kita hari-hari ini yang Tuhan kasih umur, yuk sama-sama berlomba-lomba saling rendah hati, ya. Nah, melayani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Maksudnya Tuhan sudah kasih karunia kepada tiap-tiap orang untuk melayani sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Bapa. Jadi saudara-saudara tidak boleh minder, karena firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang sudah dikasih karunia untuk melayani seorang akan yang lain. Maka jadilah pengurus karunia itu yang baik. Jadilah orang yang membawa kasih karunia Bapa. Yuk sama-sama kita di hari Minggu ini, kalau saudara ke gereja, ayo, hal yang sederhana ketika saudara jabat tangan atau misalnya kompakan nih, karena masa-masa pemulihan dari pandemi ke endemi, tos. Sebetulnya dengan jabat tangan tos juga kita tetap bisa memberikan sebuah cerminan kerendahan hati. Tos sambil membungkuk, happy Sunday, selamat hari Minggu. Itu juga udah melayani. Melayani tidak harus selalu dengan hal-hal yang seperti pimpin doa, ya. Kita sapa dan kita berikan rasa respect dan menghargai kepada tukang parkir di mana engkau ke gereja. Karena misalnya di Surabaya ini ada yang bergereja di sekolah, ya, ada yang bergereja di mall, karena mungkin ya kondisinya seperti itu. Atau ada yang bergereja memang di gedung gereja, dan barangkali security-nya yang jaga tukang parkirnya non-Kristen. Kita dengan cara menyapa, memberikan satu cerminan kerendahan hati, itu sudah melayani loh. Ya, melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah kasih tiap-tiap orang. Maka tiap-tiap orang, mari kita mengurus dengan baik karunia-karunia itu yang Tuhan sudah kasih. Bapak Ibu sekalian, kembali Pastor Andy ingatkan bahwa dan sampaikan, Pastor Andy, hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, tidak memiliki kuasa apapun dari diriku sendiri. Saya ulangi, saya hanyalah orang biasa yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan. Dan dari saya tidak memiliki kuasa apapun dari diriku sendiri. Kelemahan justru iya, kekurangan justru iya, keterbatasan justru banyak. Tapi kuasa tidak ada sama sekali dari diriku sendiri. Kalaupun hari ini saya dipercaya melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, itu semua kuasa dari Tuhan Yesus. Kuasa dari Tuhan Yesus. Kuasa dari Tuhan Yesus. Saya menyadari firman Tuhan berkata, aku beri engkau kuasa karena engkau percaya, engkau menjadi anak-anakku. Yohanes 1:12. Maka saya belajar dari seorang yang tidak pintar, tapi saya mau belajar apa yang Tuhan katakan, menjadi pengurus yang baik dari
karunia yang Tuhan sudah kasih. Demikian pun Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang punya karunia pendoa syafaat. Dijaga, ya, diurus dengan baik. Atau mungkin ada yang punya karunia untuk mengajar, berkhotbah. Iya, urus dengan baik. Dari karunia-karunia itu, biar kasih karunia Tuhan terpancar di hidupmu dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, sekarang kita maju ayat 11 dari 1 Petrus pasal yang keempat. Bapak Ibu sekalian, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Mulut kita sedapat-dapatnya waktu kita ucapkan kalimat, biarlah itu menjadi berkat dan selalu didasari dari firman Tuhan dan ajaran Bible. Ini juga pelayanan. Kehidupan orang Kristen ya tentu memancarkan ajaran Kristus. Jadi sedapat-dapatnya kalau orang berbicara, kita berbicara, kita menyampaikan dalam dasar firman Tuhan gitu. Amin. Nah, jika ada orang yang melayani di sini ya, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Bapa Sang Pencipta. Sekali lagi, bahwa saya katakan tidak memiliki kuasa apapun dalam diri saya. Yang bekerja di dalam doa in Jesus name adalah Jesus Christ. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih tahu bahwa baiklah orang yang melayani. Baiklah saya melayani, dan saya rasa semua hamba Tuhan juga sama. Mereka yang melayani, mereka betul-betul melakukannya dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan otoritas yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Supaya apa? Supaya Bapa di surga dipermuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dan saya dan Anda adalah hamba-hamba Yesus Kristus. Amin. Jadi waktu kita melakukan pekerjaan Bapa, Yesus dipermuliakan, Bapa dipermuliakan. Amin. Karena ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Indah kan Bapak Ibu hidup orang Kristen itu? Bisa saling melayani, berlomba-lomba rendah hati, tekun beribadah. Tekun ki beribadah. Itu bahasa Makassar. Saiki aku nan Jowo. Rek, ayo rek. Kalau asli kan melakum nan tunjungan, ayo rek. Tapi hari ini rek, ayo rek. Podo-podo nang ibadah. Amin, amin. Ya, sudah itu saja Bapak Ibu sekalian. Kiranya sharing ini menjadi tambahan makanan rohani bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Wah, puji syukur hari ini nonton kurang lebih ada 5.000-an, ya, sekitar 2.300 di YouTube dan ada sekitar 3.200 di Facebook. Puji syukur, yes. Saiki aku ono nang Jawa Timur rek, dan marengene tak melaku ibadah. Saudara-saudara sekalian, terima kasih bisa sharing dan bisa memuji Tuhan bersama-sama. Pastor Andy berdoa dan memberkati Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan live streaming ini. Angkatlah dua tangan. Setiap tangan yang terangkat saat ini, diberkatilah engkau dan hidupmu, diberkatilah engkau dan kesehatanmu, diberkatilah engkau dan keturunanmu. Pengurapan dari Roh Kudus mengalir di hidupku dan di hidupmu, dan aliran Roh Kudus memulihkan, menyembuhkan
Cancer mati. Gula darah normal. Jantung, paru-paru, prostat pulih. Karena Tuhan tidak merancangkan engkau sakit. Bahkan ingatlah, sejak mulanya Ia membentuk engkau adalah sungguh sangat amat baik. Juga Pastor Andy berdoa memberkati semua keluarga-keluarga orang percaya. Masa depanmu dan masa depan anak-anakmu sungguh ada. Engkau naik dan tidak turun, firman Tuhan. Jadi kepala di bidang masing-masing dan bukan ekor, firman Tuhan. Jangan engkau menoleh ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap arahkan hatimu kepada firman Tuhan. Inilah kehidupan orang Kristen. Kehidupan yang memberkati, kehidupan yang tahan uji, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyembah Tuhan. Saya percaya setiap pemirsa sekalian saat ini, hatimu sejuk, hatimu tenang, karena yang saya beritakan, Tuhan Yesus dengan kuasa yang membawa damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di gereja Bapak Ibu masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ingat, sola fide, hidup kita oleh iman. Immanuel, Tuhan tidak meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan Yesus selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Shalom semuanya, bless you all, dadah.